Puji Tuhan, syukur, selamat pagi, kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum saya bacakan firman Tuhan pagi ini, saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat pagi ini. Sebelum kami membacakan firman Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus. Pimpin acara doa pagi ini, kiranya ini dapat menguatkan iman percaya kami. Kami awali hari yang baru ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan ayat yang diambil dari Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Ceritakan tentang bangsa Israel ketika mereka setelah selamat melewati Laut Tebrau, sedangkan tentara Mesir semuanya mati tenggelam. Maka sekarang ini mereka sedang berjalan maju berhadapan dengan kota Yeriko. Saya bacakan ayat yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan." Saudara, ketika bangsa Israel sedang melewati kota yang sangat kuat, dengan tembok yang tebal, tembok yang tinggi, maka mereka melihat seorang yang dengan pedang terhunus, ternyata dia adalah panglima bala tentara Tuhan. Dalam Yosua pasal 6, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yani semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Haleluya. Mujizat dengan mujizat, tangan Tuhan yang perkasa tetap menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Saudara, ketika mereka melihat mujizat yang pertama, mereka selamat menyeberang Laut Tebrau, sedangkan tentara Mesir yang mengejar dari belakang dengan kereta perangnya semuanya mati tenggelam karena
Tuhan menutup Laut Tebrau tersebut. Nah, berikut ini umat Tuhan harus menghadapi kota yang kuat dengan tembok yang tinggi, tembok yang lebar, yang terkenal karena kekuatan temboknya. Tingginya 14 meter, tebalnya 6 meter. Dan Yeriko ini sangat sukar dikalahkan karena kokohnya temboknya. Berita tentang kalahnya tentara Mesir yang mati tenggelam dan bagaimana caranya kuasa Allah membela umat Israel ternyata telah terdengar juga sampai di Yeriko. Salah satunya yaitu si perempuan sundal Rahab. Ketika Rahab berhasil menyembunyikan 2 orang pengintai Israel yang dia sembunyikannya di atas suatu rumah ditutupi dengan jerami. Ketika tentara Yeriko datang menggeledah rumah karena mereka dengar ada mata-mata Israel yang datang ke rumah Rahab. Tapi Rahab membohongi mereka. Rahab katakan mereka baru saja pergi. Cepat kejar, mungkin masih bisa tersusul. Ternyata Rahel dia menyelamatkan 2 mata-mata Israel tersebut. Dan ketika Yosua dan Kaleb pamit, maka si Rahab ini minta supaya jangan lupa kalau Israel mengalahkan Yeriko, ingat dia dan keluarganya. Maka Yosua dan Kaleb pun katakan, kami akan mengingatkan engkau. Nah, saudara-saudara, bagaimana hebatnya orang-orang Israel dengan pimpinan dan kuasa Tuhan membuat nama Tuhan begitu dikenal, saudara-saudara. Nah, di dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana Yosua menerima pesan dari Tuhan bahwa mereka akan merobohkan tembok itu hanya dengan kuasa Allah melalui tiupan trompet sangkakala dan sorak-sorai dari seluruh bangsa itu dengan gegap gempita. Saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kita bahwa kita berperang dan kita menang bukan karena kita kuat. Kita menang karena kuasa Allah. Haleluya. Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mengitari kota Yeriko setiap pagi 1 kali. Besoknya 1 kali. Lusanya 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka mengitari benteng Yeriko itu selama 7 kali. Dan setelah aba-aba, maka trompet sangkakala itu berbunyi dan seluruh rakyat itu bersorak-sorai dengan gegap gempita. Dan saat itu mereka dapat melihat tangan Tuhan yang begitu perkasa, benteng yang begitu tebal, benteng yang begitu kuat, roboh, saudara-saudara. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa kuasa Allah tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bagi manusia tidak sanggup, tetapi bagi Allah sanggup. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, bagaikan tembok-tembok yang kokoh, tembok-tembok yang kuat membuat kita merasa tidak sanggup. Tetapi kalau kuasa Tuhan yang bekerja, semua itu dapat terjadi. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ketika bangsa Israel dapat mengalahkan Yeriko, maka semua orang-orang itu
dibinasakan, saudara-saudara. Tetapi yang tertinggal hanya satu, yaitu Rahab dan keluarga. Selamat. Karena Rahab, keluarganya semua selamat. Saya ingat bagaimana Rasul Paulus yang menghadapi badai gelombang, semua awak kapal ketakutan, mereka putus asa. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Paulus. Dia katakan, tidak akan ada yang mati karena engkau Paulus. Semua awak kapal ini akan selamat. Puji Tuhan, saudara-saudara, si Rahab yang dipanggil sebagai perempuan sundal, tetapi ketika dia menyelamatkan Yosua dan Kaleb, maka Rahab itu kemudian tinggal di Israel, menjadi warga negara Israel, saudara-saudara. Dalam Yosua pasal 6 ayat 24, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Kemudian ayat 25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Saudara, Rahab kemudian termasuk dalam daftar orang-orang beriman di dalam surat Ibrani, saudara. Rahab kemudian menikah dengan Salmon dan mendapat anak Boas yang adalah nenek moyang Daud, yang termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Matius pasal yang pertama. Puji Tuhan, pengalaman tembok Yerikho membuat kita belajar semuanya itu hanya karena kuasa Tuhan. Hari-hari ini seberapa tebalnya tembok-tembok yang saudara hadapi, seberapa tinggikah tembok-tembok yang saudara hadapi dalam hidup ini, semuanya pasti ada jalan keluar. Allah sanggup, Allah kuasa. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan kiranya memberkati kita, belajar pengalaman dari bangsa Israel. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan telah berfirman kepada kami pagi hari ini, dan kami percaya akan kuasa Tuhan yang tidak berubah, baik di zaman Yosua juga pada saat hari ini. Pagi ini kami berdoa untuk orang-orang percaya umat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan hidup, mereka yang sedang menghadapi persoalan yang berat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan, berikan kuasa supaya mereka dapat melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang mungkin putus asa karena penyakit mereka yang memburuk. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Engkau sanggup, bilur-bilur Yesus, menyembuhkan sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang berkekurangan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, cukupkan keperluan mereka. Apa yang mereka butuhkan, tangan Tuhan yang penuh berkat kiranya nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah. Tuhan berikan kepintaran, cukupkan kebutuhan-kebutuhan sekolah mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan.
Apa yang mereka pikirkan itu kiranya yang Tuhan berikan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati hari ini menjadi berkat dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.